Oke, jelas. Oke, udah banyak nih, udah rame. Alhamdulillah sudah 130 orang yang hadir. Terima kasih teman-teman. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memulai acara kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih sudah hadir malam hari ini di acara The Mentor yang tentunya akan memberikan teman-teman banyak insight mengenai kepenulisan dan juga banyak ilmu-ilmu yang mungkin baru atau ilmu-ilmu yang sudah teman-teman tahu tapi di-recall lagi untuk teman-teman ingat kembali. Sebelum kita mulai, sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi kita malam hari ini yang akan disampaikan oleh pemateri yang luar biasa bisa kita terima dengan baik, bisa kita gunakan dengan baik, dan mudah-mudahan malam hari ini teman-teman diberikan kesempatan bisa hadir sampai akhir acara nanti. Sebelumnya perkenalkan, mungkin ada yang belum pernah bertemu atau kenalan dengan saya. Saya Han Ahmad dari KMO Indonesia. Sebagai moderator malam hari ini, saya dibantu oleh Mas Agus di operator, ada Mas Hamid juga di operator, dan ada Mas Susan di operator. Malam hari ini kita punya tema yang luar biasa. Kalau teman-teman mungkin ada yang sudah menulis atau ada yang mungkin mau mulai menulis, sebenarnya apa sih yang menjadikan teman-teman itu mau mulai menulis? Nah, kebetulan malam hari ini Bapak Tendi Murti, apakah sudah hadir, Pak? Halo, Bapak Tendi. Assalamualaikum. Aman Waalaikumsalam, deh Pak. internet saya. Aman-aman. Gerak-gerak nggak? Aman ya? Aman-aman. Tapi Bapak belum itu ya, belum menampilkan wajah ya. Udah dong harusnya. Sudahkah? Boleh. Oh, oke, Udah. sudah. Hmm. Siap. Materi kita malam hari ini, Pak, misi di balik tulisan. Berkenaan dengan itu, sebelum kita mulai, Bapak Tendi waktu pertama menulis, apa sih misinya ketika mau mulai menulis? Apakah ya cuman iseng aja atau sekadar mau menghabiskan waktu atau mau rilis stres? Kan sekarang banyak juga ya Pak orang menulis dengan tujuan rilis stres. Nah, kalau Bapak Tendi sendiri, misi di balik tulisan pertama kali yang Pak Tendi buat atau yang Pak Tendi tuliskan itu apa misinya? Silakan Pak. Ini langsung nih atau ngobrol aja dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Boleh. Jadi visi pertama kali buku saya nulis itu karena saya pengen dikenal. Oh, oke. Sudah mulai Oh, udah star keren keren keren. Jadi penulis itu keren, Mbak. star sindromnya sudah di Kegantengan awal ya Pak? naik, kegantengan naik. Oke, oke. Star sindromnya sudah dimulai sejak awal ternyata. Terus terus keren gitu ya, penulis itu keren, nggak semua orang bisa nulis gitu. Hmm. Tapi pada akhirnya apa namanya ya, pada akhirnya tersadarkan bahwa eh, nulis itu bukan tentang dikenal, bukan tentang apa namanya, bukan tentang star syndrome atau starnya lah, sindromnya mah ini ya, kayak gitu teman-teman. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu dan berjalannya usia yang semakin bertambah, Nggak mau tua ya jadi Pak? menulis Nggak mau sebut tua nggak ya? mau tua, nggak Oke, dong. oke. Jadi seiring berjalannya waktu dan usia yang terus bertambah gitu ya, akhirnya saya menemukan value yang bukan hanya sekedar terkenal, karena terkenal itu apa ya, terkenal itu ya hanya Bonus ibarat ya? dari, nah bonus ya. Surat saya emang nggak, Aman Pak, aman. suaranya terlalu pelan. Oke. Jadi apa ya tadi ya? Jadi terkenal itu ya bonus saja gitu. Kalau misalkan nggak terkenal, ya minimal kita sudah. Jadi ada beberapa ya poin. Yang pertama yang pernah saya rasain itu tadi terkenal. Yang kedua itu tadi yang dibilang bahkan ya tentang ngerilis emosi. Nah, buku Hmm. yang judulnya Stop Belajar Kalau Ingin Pintar itu merilis emosi. Kenapa? Karena saya waktu itu belajarnya nggak benar. Ketika saya juga ancur-ancuran di kampus sampai akhirnya saya tahu kenapa saya eh, hancur di perkuliahan kayak gitu. Hmm. Itu yang.
ngerilis ya. Akhirnya saya tahu ya ternyata masalahnya itu di tantangannya di sini. Yang kedua, buku yang saya tulis tentang penjemput jodoh dengan tahajud. Nah, itu juga ngerilis gara-gara saya pengen nikah gitu. Nah, terus ikuti saja maunya itu juga apa namanya ngerilis sebenarnya. Jadi buku ikuti saja maunya itu catatan-catatan saya, artikel-artikel saya yang saya perlu. Bener nih, suaranya kecil ya. Aku banyak yang bilang kecil ya. Di aku Halo, aman sih halo. sebetulnya. Yang lain, sorry, yang lain. eh Mungkin teman-teman itu Kecil ya, kali volume aman, aman kok, aman Pak. kecil Pak. Jadi yang aman apa yang kecil? Saya Enggak, banyak kalau yang aman, ini teman-teman yang yang kecil. kecil mungkin volumenya bisa dinaikkan sedikit mungkin. Oke, berapa Mm-mm. harusnya ya? Iya, aman, aman. Oke, oke balik lagi ya. Jadi apa namanya? Tadi saya ngomong apa sih? Ngomong ngomong apa Itu Pak tadi? ikuti ikuti saja maunya itu Oh terus ya, ikuti saja maunya itu menjemput tahajud catatan-catatan dengan jodoh. kembali kejemput Menjemput jodoh dengan jodoh dengan tahajud. tahajud. Itulah Nah, saya. terus apa namanya? Saya nulis buku tentang ikuti saja maunya itu kumpulan artikel saya tentang keresahan-keresahan sebenarnya. Tapi alhamdulillah buku itu juga menarik ya untuk dibaca. Sebenarnya ada kelanjutannya, cuman belum beres nih kelanjutannya. Judulnya Jejak-jejak Kebaikan kayak gitu. Jejak-jejak kebaikan itu juga belum Kayaknya saya pernah dengar itu eh, judulnya. dan itu udah lama gitu ya dan belum beres-beres gitu ya bahan maksudnya gitu ya. Iya, Belum Pak beres maksudnya banget. itu. Jejak-jejak kebaikan. Nah, terus ya banyak lah. Nah, sampai di situ akhirnya suara Kahan jelas, Kang Fendi jauh. Cekcok, cekcok. Aman gak sih? Lanjut. Serius nih? Aman, Pak, aman. Lanjut aja. Aman ya? Oke. Aman. Nah, tapi aman lah ya suara nggak maksudnya kecil tapi kedengeran kayak Jelas. gitu ya. Iya. Jelas gitu ya. Oke. Nah, dari situ akhirnya apa namanya dari akhirnya apa sih tadi dari itu saja maunya gitu ya. Ya. Ya ada kekhawatiran-kekhawatiran sampai akhirnya bisa oke apalagi nih yang saya harus nuliskan supaya Mm. bisa ngasih ngasih banyak banyak manfaat gitu. Akhirnya saya masuk ke ghostwriter. Kenapa? Karena ketika saya nulis buku ghostwriter gitu ya banyak eh, apa kalau ghostwriter itu kan tokoh-tokoh ya tokoh-tokoh Mm-mm. yang mereka lebih dikenal banyak orang sehingga yang terjadi ketika tulisan itu masuk ke toko itu dan toko itu menyebarkannya itu jauh lebih bagus lagi kayak gitu apa namanya penerimaannya tersebar keilmuannya kebaikannya Mm. juga tersebar kayak gitu sih bahan jadi Oke. intinya adalah ba- se- apa semua tulisan itu mudah-mudahan itu jadi kebaikan ladang amal buat saya dan penulis-penulis yang lainnya tentunya gitu ya sehingga berbagai macam kesalahan-kesalahan kita di dunia bisa ya kita minimal kita imbangi walaupun sebenarnya nggak bakalan bisa hanya rahmat Allah yang bisa Menghapus ya. ngasih kebaikan kayak gitu Oke. ini jadi ustad nih Siap, Pak. gitu bahan Ya, oke. Malam hari ini mungkin ada PPT yang mau dipresentasikan atau kita mau ngobrol aja sama teman-teman mengenai boleh boleh boleh. oke, siap. Silakan, Pak. Hmm. Oke teman-teman Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah selalu puji bagi Allah yang sudah ngasih kekuatan kepada kita kenikmatan kepada kita. Alhamdulillah udah berapa minggu berarti ya The Mentor ini setiap minggunya ada dan mudah-mudahan ini terus ada ya. Terus bisa menginspirasi banyak orang, terus bisa memberikan manfaat untuk banyak orang gitu ya. Terus bisa teman-teman bukan hanya sekadar mendapatkan materi-materi atau ide-ide dari The Mentor gitu ya, tapi juga bisa diaplikasikan buat kita semuanya, buat teman-teman sebenarnya gitu ya, diaplikasikan dalam kehidupan teman-teman semua dan yang paling penting adalah jadinya bermanfaat gitu ya. The Mentor ini kita undang kemarin Ahmad Fuadi gitu ya dan itu luar biasa tuh sampai hampir 400 orang kalau nggak salah ya sampai 400 orang ikutan The Mentor dan itu luar biasa mudah-mudahan itu jadi manfaat juga wasilah juga teman-teman ikutan The Mentor di sini setiap minggu itu gratis tapi pematerinya kita berbayar gitu ya jadi
eh, bersyukur karena mudah-mudahan ya kita bisa undang pemateri-pemateri lain itu kan walaupun dia berbayar tapi teman-teman mudah-mudahan Dementornya selalu gratis dan bisa memberikan manfaat lah intinya kayak gitu. Maksudnya Seperti kita itu bayar teman-teman. pematerinya ya Pak, kalau untuk Iya, teman-temannya bayar gratis. pematerinya. Jadi buat teman-teman insya Allah Dementornya akan selalu gratis. Harisnya hari ini kita undang eh, siapa? Sandi, cuman Ferry Sandi belum ada kabar. Jadi ya udah sebagai Bemper. pemateri terakhir selalu saya. Jadi tumbal saya. Gak apa-apa lah Pak, kan ilmu itu kan setiap hari pasti diperbarui gitu kan Pak. Iya nggak apa memang memang pokoknya saya bilang ke tim KMO gitu kalau misalkan nggak ada pemateri saya yang isi materi kayak itu. Ya tadi mudah-mudahan manfaatnya bisa tetap didapatkan itu dan mudah-mudahan itu dipakai dan itu menjadi wasilah kebaikan buat saya. Doakan saya semoga istiqomah gitu. Oke, selanjutnya tentang sebelum materi gitu ya, ada Sarkat Faganza, sorry, sebelum Sarkat Faganza. Dari semenjak The Mentor mungkin 1 bulan ini, siapa yang ikutan terus selama 4 kali berturut-turut? Saya pengen tahu dong di ini, di komen 4 kali berturut-turut nggak pernah putus. Pengen tahu. Yang selalu ikut The Mentor, Ya, Banoni, Sartika, oke, Adi, oh banyak Pak, banyak. Ikut banyak ya. saya, Hunya, Mbak Latifa, Novianti, banyak Pak, banyak. Oke, Baru dua baru dua kali. kali ikut telah Ya nggak apa-apa, tahunya. nggak Oke, apa-apa. siap Mending telat teman-teman. Jadi daripada nggak sama sekali. baru kali ini baru ikut alhamdulillah. Nah mudah-mudahan teman-teman dengan bergabung gitu ya minggu depan insya Allah kita akan ada lagi dan silahkan gabung di grupnya ya di grup The Mentor. Di The Mentor itu apa namanya ya insya Allah informasi-informasi akan selalu diberikan di sana tentang materi-materi dan pemateri-pemateri. Selanjutnya teman-teman dari Sarkat Faganza. Sarkat Faganza ini kalau nggak salah hari ini terakhir ya pendaftaran ya Betul Pak, Bahan ya. betul. Sarkat Faganza, teman-teman silahkan gabung kalau misalnya pengen ikutan. Sarkat Faganza itu apa sih? Sarkat Faganza itu eh, kalian gabung nulis di situ, dicek terus sama PJ penanggung jawab. Nah, si penanggung jawab ini bakalan controlling tulisan teman-teman semuanya sampai 30 hari full. eh, 30 hari, 30 hari full dan teman-teman dipantau. Setelah itu bukan hanya dipantau gitu ya, teman-teman nanti akan dicek sama juri karena Sarkat Waganza ini bukan hanya tentang nulis 30 hari tapi dilombakan. Nah, dilombakannya itu hadiahnya jutaan rupiah. Nah, jutaan rupiah ini teman-teman yang menang nanti akan diterbitkan dalam bentuk bukunya, buku fisik. Dan yang menulis pun gitu ya tetap yang bagus, yang terbaik tulisannya. Kenapa? Karena insya Allah bukunya akan apa e-booknya gitu akan diterbitkan lewat KMO tapi bentuknya e-book dan itu akan kita apa namanya upload di aplikasi KMO Indonesia. Nah, nanti di situ kita apa mudah-mudahan dari situ kita bisa sebagaimana KMO selalu saya bilang dari zaman-zaman dulu itu kebermanfaatan ilmu dan finansial. Mudah-mudahan bukunya, tulisan-tulisan teman-teman itu bukunya isinya ilmunya tersebar dan finansial juga bisa didapatkan kayak gitu. Jadi silahkan ya. Jadi yang gabung di Sahabat Baganza selama tulisannya itu ada dikoreksi nanti tulisannya bagus dan segala macam kita bakalan kontrak kita bakalan terbitkan semuanya dalam bentuk e-book nanti dari situ kita akan bagi hasil seperti itu. Nah untuk aplikasinya itu udah Iya bisa Pak, diinstal banyak nggak banget sih? nih yang itu, apa namanya, banyak banget yang kayaknya udah penasaran nih pengen, tahu, Mm-mm. KMO App-nya. Pertanyaan Teman-teman yang coba uh, mhm, apa bisa di web gimana nggak Mbak? Pak ini Pak? Sebenarnya bisa ya di web nanti tapi untuk di Mhm, aplikasi kalau nggak salah coba teman-teman cek di Play Store. Ya, mhm. udah bisa download belum? Harusnya sih udah ada sebenarnya. Coba coba cek Kalau di di Play Play Store ya. Store sudah Kalau ada Pak? silakan download ya teman-teman. Silakan cobain nanti semuanya materi-materi tentang apa KMO KMO Club juga ya. KMO Club juga nanti akan di situ semuanya. Jadi teman-teman bisa belajar ngulang-ulang di situ terus dan gratis dan gratis ya. Seperti biasa KMO Club akan selalu gratis dan bisa ngasih manfaat insya Allah. Terus apa lagi ya? Ya KMO Apps ya. Terus di situ nanti di KMO Apps itu teman-teman nanti bakalan ada banyak lah ada gamifikasi ya.
eh, ada gamifikasi, teman-teman juga bisa sebagai pembaca juga bisa dapetin duit, sebagai penulis juga bisa dapetin duit, sebagai nanti di dalamnya banyak kelas-kelas juga. Kelas-kelasnya insya Allah murah-murah ya 50.000, 100.000, teman-teman bisa bolak-balik dipelajari kayak gitu ya. Dan insya Allah pemateri-pemateri juga bukan pemateri sembarangan, ada pemateri-pemateri kelas nasional, ada juga pemateri atau materi-materi yang kita riset ya, yang kita riset sama tim KMO dan kita bakal masukin materinya di situ sehingga apa ya bisa teman-teman bisa belajar banyak lah di situ. Insya Allah kita bakalan kembangin terus. Jadi KMO Apps ini banyak materi-materi yang akan kita pelajari dan tulisan-tulisan buku-buku juga teman-teman kalau misalkan punya buku dan mau dijual di KMO Apps silahkan gabung di KMO Apps nanti tinggal upload aja atau kerjasama sama KMO misalkan yang punya penerbitan juga bisa dijual nanti bukunya di kita kerjasama jadi penerbitan dengan penerbitan kayak gitu insya Allah dan itu mudah-mudahan bisa ngasih manfaat untuk kita semua. Oke, udah terlalu banyak ceramahnya, ceramah ya. Oke, kita masuk ya ke materi ya teman-teman. Silahkan di-download dah sambil pelajarin. Yang udah gabung Sarkata Ganja, silahkan pelajari apa aplikasinya. Yang belum gabung silahkan gabung di Sarkata Ganja karena malam ini kalau nggak salah hari ini tuh terakhir ya. Kayak Yes, mau apakah full fiksi? Enggak full fiksi enggak, karena saya ada juga non penulis fiction. non fiksi. Kita hold Oke, dulu pertanyaannya teman-teman. ya Nanti nanti kita akan eh, ngobrol lagi biar Pak Tendi share dulu materinya malam hari ini. Silakan Pak. oke. Continue to share this purpose. Continue. Oke, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ngobrolin tentang eh, misi, nulis segala macam, saya yakin teman-teman, kenapa sih setiap apapun apa yang kita lakukan sebenarnya, apapun yang kita lakukan, entah itu menulis, entah itu ngerjain apapun, akan selalu ada misi di balik itu semua. Akan selalu ada alasan di balik itu semuanya gitu ya. Termasuk ketika misalkan kita nulis buku gitu. Contoh ya, contoh buku misalnya misalkan buku apa ya? Legacy misalkan buku saya Legacy. Buku Legacy ini juga ada visi, ada misi di dalamnya. Apa itu? Legacy itu ya tentang ngobrolin tentang bagaimana sebuah visi itu mengubah seseorang gitu ya. Semakin besar visinya, maka semakin banyak orang yang bisa mewujudkan semakin banyak orang yang akan membantu mewujudkan visi hidup kita kayak gitu. Nah, itu eh, sebuah alasan itu. Nah, alasan-alasan kita nulis itu banyak banget itu. Ada yang cuma ya kayak tadi saya bilang alasannya saya pengen terkenal gitu kan. Saya pengen narsis bawa buku saya misalkan dengan puluhan buku yang sudah kita terbitkan terus akhirnya wah ini logo penulis kayak gitu ya. Ada juga misalkan misinya memang gua pengen ngasih sesuatu ke pembaca kayak gitu. Nah, gua pengen ngasih sesuatu ke pembaca inilah sebenarnya yang sebenarnya ya tadi ada keresahan-keresahan yang ada dalam diri kita gitu ya. Sehingga kita bisa memberikan keresahan itu menjadi solusi dan solusi itu mungkin bisa jadi bermanfaat untuk orang lain. Stop belajar kalau ingin pintar itu karena saya resah dari SMA. SMA saya harusnya masuk IPS itu ya di psikotesnya terus masuk ke IPA saya maksa masuk ke IPA. Di IPA itu saya juga berantakan sekolahnya. Nilai saya juga hancur-hancuran, IPA fisika kimia matematika juga hancur. Nilai saya 5 sampai 6 doang gitu ya. Terus akhirnya saya masuk ke sastra Inggris dan sastra Inggris juga bukan berarti gampang dan padahal nggak ada hitung-hitungan gitu karena alasannya memang saya masuk kuliah ke jurusan yang gak ada hitung-hitungannya gitu. Resah. Hancur juga tuh IPK saya di 2,65. Mungkin tuh IPK rendah banget, bahkan IP saya pernah di angka 1, alhamdulillah teman-teman. Jadi itu resah banget. Kenapa sih saya harus kuliah? Kenapa saya itu banyak banget ya kayak gitu. Nah, ini selalu ya, kalau misalnya teman-teman KMO mungkin sudah sering mendengarkan ocehan saya tentang ini gitu. Akhirnya saya melahirkan buku Stop Belajar Kalau Ingin Pintar. Dan itu banyak banget kayak gitu yang apa namanya yang ternyata buku itu bisa menginspirasi banyak orang karena ternyata dari buku itu banyak juga yang nggak tahu kenapa dia harus belajar. Artinya adalah setiap tulisan akan selalu ada alasan di balik tulisan itu. Nah, alasannya apa sih? Sebenarnya ada tiga ya. Ada yang cuma menginformasikan, atau mengajak, atau menghibur gitu ya. Tiga-tiga ini bisa dipisah-pisah, bisa digabungkan menjadi satu kayak gitu. Misalkan, kalau misalkan skripsi itu udah informasi kayak gitu.
udah informasi ini gini-gini ini nih. Nah, mengajak beda lagi, menghibur ya beda lagi. Tapi bisa nggak sih ini kita gabungkan menjadi satu? Ya, itu bisa banget teman-teman. Nanti kita bahas ya bagaimana. Oke teman-teman, jadi kalau sebenarnya kalau misalnya kita nulis teman-teman, ada nggak sih yang nulis? Gue pengen nulis aja, ada nggak di sini? Gue pengen nulis aja deh, Kang, gitu kan. Saya nggak tahu nih, pokoknya pengen nulis aja udah gitu kan. Nah, eh itu yang banyak banget terjadi juga gitu ya. Banyak banget yang terjadi juga ya gue pengen nulis aja deh gitu kan saya nggak tahu mau nulis apa tapi pengen nulis aja ya itu sebenarnya nggak masalah nah itu sebenarnya nggak masalah eh, karena memang di awal pasti seperti itu termasuk saya juga kayak gitu saya waktu zaman kuliah itu ada salah satu teman saya dia nerbitin buku dan itu tuh keren banget gitu keren banget gila keren banget buat saya waktu itu kenapa karena orang lain tuh belum tentu bisa nerbitin buku di kampus yang menurut saya itu kampus yang bagus ya di Universitas Pajajaran saya kuliah di sastra Inggris waktu itu gak banyak mahasiswa yang bisa nerbitin buku waktu itu di tahun-tahun 2004 ya saya masuk kuliah 2004 2005 2007 gitu ya ada anak-anak mahasiswa yang bisa nerbitin buku dan itu keren banget. Kalau mungkin kalau sekarang sudah banyak ya anak-anak bahkan anak SMA udah bisa nerbitin buku. Tapi di waktu itu nerbitin buku itu nggak hal yang nggak gampang. Yang ketika tembus kayak ke Gramedia itu tuh nggak gampang gitu ya. Ke penerbit-penerbit baru itu nggak gampang dan prestis banget ketika seorang mahasiswa bisa nerbitin buku. Prestis banget bahkan dibedah di kampus di fakultas ini di fakultas ini keren banget deh kayak gitu seperti itu nah akhirnya saya masuk ke fase saya pengen nulis gitu ya tapi nggak tahu nulis apa akhirnya saya nulis aja gitu nulis 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 akhirnya dari situ mulai ke- tahu oh ternyata nggak kayak gini cara nulis akhirnya saya mempelajari itu oh nulis itu harusnya mulai dari ini mulai dari itu dan segala macam buku pertama tentang teknik nulis saya baca buku siapa ya Em, buku saya lupa bukunya yang eh, lupa tapi itu mengubah banget cara pandangan saya tentang menulis. Kalau teman-teman suka nulis novel, saya sarankan baca bukunya Save the Cat itu juga keren banget. Save the Cat itu saya salah satu nulis novel referensi bukunya dari Save the Cat. Coba teman-teman cari tahu tuh Save the Cat itu apa itu bisa 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 teman-teman pelajari dan itu keren banget bukunya. Nah, tapi setelah itu akhirnya saya tahu oh ternyata nulis itu harus ada hal yang kita sampaikan. Apa nih? Nah, tujuannya jelas, arahnya kemana nih? Stop belajar itu saya nulis buku, stop belajar tujuannya jelas. Orang-orang yang kayak saya, yang linglung dengan kondisinya, yang nggak tahu kampusnya mesti, di sekolah itu atau di kampus itu mesti kayak gimana. Saya akhirnya menemukan sebuah poin penting, value penting buat diri saya itu minimal gitu ya, bahwa saya harus menemukan dulu tujuan belajar saya itu apa. Nah, dari situ akhirnya jelas tuh. Akhirnya jelas, oh, terukur. Terus aksinya kayak gimana, fokusnya nanti kemana gitu kan. Nah, akhirnya jelas. Sama ketika teman-teman kita, ketika saya bikin KMO gitu ya, sama teman-teman di awal itu KMO itu KMO itu berawal dari keresahan saya gabung di salah satu komunitas nulis yang hidup enggak mati pun enggak gitu. Nah, dari situ kan kenapa bisa seperti itu? Karena nggak tahu arahnya kemana. Nah, KMO itu kita bikin apa namanya kebermanfaatan ilmu dan finansial. Dari situ tujuannya jelas. Progresnya itu bisa kita lihat. Oh, ada berapa penulis yang bisa ngasilin buku, ada berapa penulis yang bisa nerbitin buku, ada berapa penulis yang bisa ngasilin duit kayak gitu. Jadi jelas itu seperti itu. Sama teman-teman juga sama ketika teman-teman nulis buku dan segala macamnya gitu nulis buku entah itu apapun itu maka harus jelas nih tujuannya penulis buku itu arahnya mau kemana oh gue pengen edukasi oh gue pengen apa namanya ngehibur kayak gitu atau apalah kayak gitu maka harus ketemu tuh jadi kalau misalkan di sini diibaratin sama orang yang naik kendaraan tapi dia nggak tahu arahnya kemana gitu ya bingung aja ngabisin bensin mesin rusak tapi kita nggak pernah tahu yang nggak pernah nyampe sama tujuannya kayak gitu. Oke. Pernah nggak sih teman-teman di sini coba saya pengen tahu nih yang udah di sini ada yang udah nerbitin buku ya buku solo misalkan cung di chat dong buku solo belum pernah apa Mbak Nurulai oke sudah banyak juga sudah banyak nih pernah
Nah, terus banyak juga nih. Sudah bikin novel, aku sudah 4 buku solo, keren-keren nih. Jika sudah nulis buku dan terbit oleh penerbit lain, apakah boleh diterbitkan KMO? Boleh, asalkan nanti teman-teman harus jelas dulu gitu ya sama penerbit sebelumnya itu perjanjiannya kayak gimana. Nah, ini banyak ya teman-teman yang bisa yang sudah nerbitin buku. Silakan kalau mau dimasukkan ke aplikasi kayak mau boleh kayak gitu. Nah, teman-teman kerasa nggak ketika teman-teman nulis nulis buku gitu ya. Terus teman-teman ya gue pengen nulis aja dia nggak akan nggak ketemu ujungnya tuh di mana. Tapi ketika kita sudah tahu apa namanya misi dari buku itu, maka teman-temannya tuh kan jelas rampungnya itu selesainya di mana. Nah, gejala tanpa misi kayak gitu nulis tuh bingung mau melanjutkan tulisan kemana gitu kan nggak ketak kalaupun misalkan punya tulisan idenya ujungnya itu kan seperti apa gitu ya pembahasan jadinya ngelebar kemana-mana karena nggak tahu arahnya tuh kemana ujungnya di mana kalau misalkan teman-teman belajar nulis novel kalau ajarannya Mbak Asma Nadia gitu ya Mbak Asma yang teman-teman di Solo pada tahu semua kita sering undang beliau juga gitu ya Mbak Asma itu selalu kasih tahu kayak gini nulis novel itu harus ada awalan, yang kedua adalah ada akhirannya, endingnya itu mau kayak gimana dulu, kayak gitu. Endingnya kalau misalnya endingnya udah tahu, maka tengah-tengah itu kita bisa acak-acak tuh, mau kayak gimana. Yang penting tuh endingnya tuh jelas sih kayak gimana. Nah itu penting banget kayak gitu. Jadi bakal walaupun misalkan apa namanya bahasanya mungkin nanti kemana-mana, itu teman-teman akan bisa apa namanya ngereduksi sendiri. Kayaknya ini terlalu banyak, terlalu panjang dan ngebosenin bisa dipotong-potong, tapi ujungnya sama. Akhirnya bisa diringkas kayak gitu. Seperti itu ya. Terus apalagi nih gejala tulisan yang nggak punya misi. Jadi pembaca tidak mendapatkan pesan yang jelas. Sebenarnya itu ngapain sih? Pernah baca nggak buku yang kayak gitu? Ini ujungnya bukunya mau kemana sih gitu? Seperti itu. Nah itu juga sering banget. Penutupnya terasa lemah. Nah ini juga sama gitu kan. Karena dia nggak tahu sebenarnya mungkin dia punya misinya jelas, tapi cara menutup dari tulisannya itu yang mungkin kurang tepat juga kayak gitu. Seperti itu. Nah itu teman-teman bisa nanti kita bisa pelajarin lah kayak gitu ya di kelas-kelas kayak mau nanti lah. Kita dikit nanti kita bakal itu materi-materi yang lebih teknis, lebih detail lagi, insya Allah. Oke, nah teman-teman. Terus tadi pondasinya itu apa sih ketika kita nulis? Ya, yang pertama adalah teman-teman harus tahu dulu tadi ya seperti yang saya bilang misinya itu harusnya jelas mau menginformasikan. Tadi kalau misalnya kita bikin ya mau menginformasikan. Yang kedua mau apa namanya? eh saya tiba-tiba lupa. Nah ini mau menginformasikan, mau menghibur atau mau mengajak kayak gitu. Kalau mau menginformasikan gitu ya teman-teman, itu apa namanya? Oh sekarang saya paham nih kayak gitu. Kayak sekarang nih saya lagi ngasih informasi nih. Oh sekarang saya paham. Udah sampai di titik itu gitu kan. Apakah misalkan dikerjakan atau enggak, atau misalkan ilmu ini dipakai atau enggak, terserah teman-teman kayak gitu. Skripsi, tesis itu, itu kan menginformasikan. Penelitian itu menginformasikan kayak gitu. Gak bakalan ada aja kan di penelitian. Habis itu penelitian, "Blah, blah, 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 ini rumusnya bla 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 bla." Ayo kita pakai rumus ini misalkan. Kan gak kayak gitu ya. Jadi informasi bahwa hal ini seperti ini, bagusnya seperti ini, udah kayak gitu. Tapi ada yang kedua teman-teman, ngajak. Iya juga ya gitu ya. Saya perlu melakukan sesuatu nih kalau misalnya kayak gini, kayak tadi gitu. Stop belajar kalau ingin pintar itu mengajak. Lu harusnya tahu dulu visi hidup lu itu apa, visi kuliah lu itu apa, visi kerja lu itu apa, visi jadi penulis itu apa gitu. Nah, harus ketika udah tahu, temukan. Kalau misalnya nggak ketemu, ya cari sampai ketemu kayak gitu. Nah, ini yang namanya mengajak. Jadi tulisan itu juga bisa mengajak. Nah, yang ketiga teman-teman itu menghibur. Nah, biasanya menghibur ini kebanyakan di tulisan fiksi. Fiksi itu novel, novelet gitu ya. Terus em, apa lagi? Cerpen, puisi, kayak gitu. Nah, menghibur. Saya suka baca ini, saya merasa terhubung, gitu. Karena relate sama kehidupannya, misalkan. Kayak saya lagi baca bukunya siapa ya, J.S. Hayran itu ya. Bukan Sarjana Kertas, gitu ya. Itu juga, itu menarik banget. Nah, itu menghibur buat saya. Seperti itu. Jadi teman-teman mau milih yang mana? Mau menginformasikan kah, mau mengajak kah, atau mau menghibur? Boleh tiga-tiganya juga dipakai cara mainnya ya tentu saja beda kayak gitu
Kalau misalkan di novel itu bisa tiga-tiganya sebenarnya, menginformasikan, mengajak, menghibur, itu semuanya bisa kayak gitu. Tapi dengan cara yang beda. Oke, kita masuk ke yang pertama, menginformasikan. Tulisan bertujuan memberikan pengetahuan, data, atau pemahaman baru. Harus jelas, faktual, terstruktur, dan mudah dipahami. Ini penting banget. Buku-buku kayak gini tuh sebenarnya buku-buku karya ilmiah biasanya. Nah, karya ilmiah biasanya ya data gitu kan. Data dikuatin terus dengan data sehingga kalaupun misalkan ada yang mau ngebantah, ya ngebantahnya dengan data lagi kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman apa ya, mungkin apa ya zaman-zaman dulu misalkan atau misal kalau misalkan di Islam itu kan ada imam-imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki gitu. Nah, keempat imam ini juga mereka juga mempunyai apa mereka juga saling berbantah-bantahan dalam tanda kutip. Misalkan kunut dengan gak kunut gitu ya. Dua-duanya juga mereka punya dalilnya masing-masing. Ya udah gitu kan selama dalilnya kuat ya jalan aja kayak gitu seperti itu. Yang kunut ya kunut karena punya dalilnya, yang nggak kunut juga ada dalilnya. Nah itu menginformasikan seperti itu. Nggak boleh diubah-ubah. Kenapa? Karena ada data gitu. Kalau misalnya diubah pun harus dengan data yang baru. Contoh lagi kalau misalkan kita ngobrolin dalam Al-Quran itu sendiri gitu ya. Ketika kita ngobrolin bantah-bantahan, minuman keras itu eh, yang pertama itu ayat yang pertama itu jangan minum, kalau nggak salah ya teman-teman boleh nih yang lebih paham agama gitu ya, jangan minum khamr ketika sholat kayak gitu kan karena itu akan menghilangkan bla 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 bla. Terus habis itu tinggalkan khamr gitu kan, kenapa? Karena ini akan membuat kamu bla 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 bla. Yang terakhir, khamr itu haram kayak gitu. Karena kenapa? Karena Homer itu ya intinya sih nggak ada baiknya sama sekali. Nah, itu kan data dihajar dengan data, dihajar dengan data lagi gitu. Ayat yang pertama sudah jadi ayat yang gugur karena sudah di apa namanya bukan dibantah, dikuatkan dengan ayat selanjutnya. Seperti itu. Itulah kira-kira seperti itu. Ya, jadi eh ini yang sering banget nih kalau misalkan dalam tulisan-tulisan yang informatif gitu ya. Kebanyakan itu dari mereka pengen masukin semuanya. Penulis itu pengen dimasukin semua. Oh, informasi ini penting. Oh, ini informasi ini penting. Kayaknya hari ini harus masuk deh. Kayaknya ini kurang deh kalau nggak ditambahin ini. Ada yang nggak ngerasa kayak gitu? Yang penulis non fiksi di sini, teman-teman. Ada yang ngerasa kayak gitu? Ah, kayaknya ini nggak bisa nih kalau nggak dimasukin nih sayang banget gitu. Akhirnya maksa kayak gitu. Nah, itu tuh wah Mbak Nur tuh la taqrabus shalah wa antum sukoro ayat pertama. Ya kayak gitulah kira-kira ya. Ada yang lebih paham. Nah, ada ada. Gue pengen masukin semuanya, dan pokoknya ini penting semuanya gitu. Padahal nggak bisa kayak gitu, teman. Ketika teman-teman masukin semuanya, masukin apa namanya materi semuanya, itu jadi si pembaca itu jadi bingung gitu. Lu sebenarnya mau ngasih apa sih kayak gitu? Mau ngasih hal yang seperti apa sih sehingga si siapa namanya si materi itu benar-benar nancep. Dan yang paling penting adalah kalau misalkan itu tadi informasikan ke hal yang sangat-sangat prioritas, yang sangat-sangat fundamental. Kayak misalkan stop belajar lagi-lagi ya, stop belajar lagi pintar. Eh, saya menuliskannya itu saya prioritaskan ada intinya adalah lu harus tahu dulu alasan kenapa kita harus belajar. Kayak gitu. Harus tahu dulu alasan kenapa kita belajar. Kalau misalkan nggak tahu, ya udah gitu kan. Eh, nggak bakalan bagus nih belajarnya kayak gitu. Nah, terus ya udah ujungnya itu aja satu aja gitu kan. Tapi dikuatkan makanya kalau dalam nulis apa non fiksi itu kan saya selalu bilang pakai piramid terbalik dari umum sampai ke khusus. Kalau kayak ini nih, kayak nah ini. Kesalahan, contoh 5 kesalahan penulis pemula, ceritakan masalah umum, terus jelaskan poin-poinnya atau fakta-faktanya, berikan kasus atau kalimatnya, habis itu berikan arah perbaikannya. Nah ini kan piramida terbalik. Dari umum sampai akhirnya penutupnya itu beri arahan perbaikan. Nah, ini kan ke khususnya. Dan perbaikan ini enggak, mesti harus banyak banget. Kalau misalnya semakin banyak, semakin berat, semakin membingungkan. Seperti itu. Oke, yang kedua adalah mengajak teman. Bertujuan mengaruhi cara berpikir. Nah, stop belajar juga mengajak kayak gitu.
mengajak supaya lu berhenti belajar deh, gitu. Tapi cari tahu dulu kenapa alasan kalian harus belajar. Teman-teman jadi penulis tuh mau ngapain sih? Nah, harus tahu dulu tuh cara berpikirnya, sikap, tindakan pembaca mengajak itu berbeda dengan memaksa. Jadi kita membuka cara berpikir. Buku yang benar-benar berpengaruh banget ke saya sampai sekarang berpengaruh itu ya tadi Human apa Personality Plus. Ada yang udah baca Personality Plus? Aduh loncat. Sebentar, kabelnya copot. Ada yang udah pernah baca buku yang namanya Personality Plus? Biasanya anak-anak MLM yang tahu Personality Plus. Mana ada nih, Ada tuh belum Pak. kah? Belum. Itu buku lama banget. Setiap menit. Saya Belum termasuk buku anak lama. MLM soalnya. Nah, Personality Plus itu buat saya itu benar-benar mengubah cara berpikir saya tentang diri saya. Mengubah cara berpikir tentang diri saya. Oh, ternyata dulu saya tuh benar-benar introvert, benar-benar nggak berani ngomong kayak sekarang. Saya nggak tahu harus kayak gimana. Nah, ketika dapat buku itu, saya baca buku itu, perlahan itu saya mulai apa, mulai memperbaiki kondisi saya mulai percaya diri dengan diri saya akhirnya mulai tahu potensi saya ada di mana. Dari situ saya benar-benar fokus ke kedua hal, bisnis nulis, bangkrut ya udah bangkrut, nulis dan nulis kayak gitu. Terus sampai akhirnya Allah nunjukin bisnisnya ya udah di dunia literasi kayak gitu seperti itu. Nah, dari situ masalah belum ketemu. Terus habis itu kita baru dapat nih insightnya dari insight itu kita cari solusinya. Solusinya kayak gimana misalkan? Hal yang keempat, baru kita ngajak, oh kita tuh harusnya ke sini. Nah, sama kalau misalkan ini membangun portofolio, misalkan contoh ya, masalahnya belum pantas, ini sama kayak tadi saya bilang ya, kan. Saya tuh merasa belum pantas kalau misalnya saya tuh jadi seorang penulis misalkan. Nah, habis itu si klien tuh nyari tahu apa sih si kalau di sini klien ya menawarkan jasa, misalnya saya sebagai ghostwriter deh kayak gitu ya. Awal-awal saya grogi banget tawarin ghostwriter gitu kan. Saya ngerasa belum pantas dibayar. Ada titik kalian bakal ngerasain, gue di layak gak sih dibayar satu naskah itu 100 juta? Layak nggak ya? Gitu ya. Tapi karena konsisten nulis, terus apa namanya ada bukti dari si klien bahwa tulisan saya bagus dari tiga satu orang minta ditulisin sama saya 3 buku. Alhamdulillah buku yang kedua udah rampung dan dua-duanya itu alhamdulillah dia ngerasa puas. Yang ketiga ini yang paling berat buat saya. Kenapa? Karena yang ketiga ini menjadi buku penutup buat dia dan dia nggak mau lagi nulis buku setelah itu. Ya itu. Berarti tulisan yang terakhir itu, tulisan apa buku tema yang terakhir itu, ya benar-benar harus bagus, harus kuat dan harus menggerakkan. Ajakannya adalah bagaimana si perempuan itu bisa ngebangun sebuah bisnisnya besar, dan bagaimana dia keluar dari apa namanya dari eh, penipuan, ditipu dan segala macam, jumlah miliaran rupiah dan segala macam sehingga eh, buku ini benar-benar pengen mengajak si perempuan-perempuan itu ngebangun bisnis dan bisa menjadi seorang pebisnis walaupun seorang perempuan kayak gitu. Nah, habis itu terus gimana caranya? Solusinya dikasih. Habis itu diajak nih cara ngebangun bisnis buat perempuan itu kayak gini. Seperti itu ya. Jadi itu ajakan. Terus yang ketiga teman-teman. Oh ini anatomi penutup yang menggerakkan ya tadi lah kalau misalnya ini penutup yang kuat dan segala macam itu nanti ya kita udah sering bahas juga gitu ya. Penutup yang lemah semoga bermanfaat itu sih anatomi penutup dari sebuah buku aja. Nah yang ketiga teman-teman menghibur. Nah menghibur juga ini sering banget gitu ya. Ya terutama di penulis-penulis fiksi itu bagaimana caranya si emosional itu kita aduk si pembaca emosional pembaca itu benar-benar kita aduk sehingga mereka tuh ngerasa eh, terhibur banget dengan bacaan kita. Emang intinya adalah sih kalau misinya menghibur, maka yang kita sentuh adalah emosinya. Mau tertawa, terharu, penasaran, takut, hangat, misalkan merasa ditemani, misalkan atau apalah kayak gitu seperti itu. Apa yang saya ingin eh, apa yang ingin si pembaca rasakan saat membaca tulisan. Teman-teman udah jago banget lah, apalagi teman-teman yang nulis fiksi itu biasanya paling jago lah untuk bagaimana caranya mengaduk si perasaan si pembacanya.
Nah, bakal menghibur, terlalu cepat menyimpulkan kesalahan umum, baru cerita dikit langsung nyimpulin. Hikmahnya adalah, misalkan itu ya. Nah, itu nggak kayak gitu. Tapi apa namanya, kita bisa munculkan sebuah setting atau adegan yang itu tuh bisa nyentuh emosi banget gitu. Biarkan adegan bekerja, biarkan dialog hidup, beri ruang bagi pembaca untuk menemukan makna pesan paling kuat justru tidak terlalu diteriakan. Jadi kalau konsepnya bukan tell tapi show, kayak gitu. Nah, ini udah sering banget kita bahas ya. Nah, terus bisa nggak sih satu tema tapi tiga misi? Misinya menginformasikan, mengajak, menghibur. Bisa banget. Nah, dan apa namanya bisa bangetnya ini yang paling masuk akal satu tema tiga misi itu hanya bisa di poin mengajak atau menghibur. Kalau menginformasikan sebenarnya itu tentang pemahaman gitu ya. Misalkan skripsi atau tesis itu ya fokus di situ. Tapi kalau misalkan mengajak itu masih bisa pakai buku how to gitu ya, how to atau novel pengalaman itu. Tapi di kategori buku yang mana maksudnya ya? Kita bisa tiga-tiganya ini bisa kita pakai. Kategorinya, contoh, em, tahu novel Maria Karpov yang punyanya Andrea Hirata nggak? Ada yang udah baca Maria Karpov? Tahu ya? Sudah. Nah, pernah baca sudah. Belum Pak, favoritku sudah. Nah, yang belum baca deh. Maria Karpov ini tuh tiga-tiganya dapat. Tiga-tiganya dapat. Di Maria Karpov itu diceritakan tentang bagaimana, kalau nggak salah ya teman-teman coba kasih tahu saya kalau salah, benerin saya kalau saya salah. Di Maria Karpov itu kalau nggak salah, Lintang, Lintang itu akhirnya Lintang itu akhirnya dia jadi seorang nelayan kalau nggak salah. Terus akhirnya dia bisa berpikir bagaimana cara mengangkat sebuah perahu yang sudah tenggelam pakai rumus matematika. Ini kalau nggak bener, tolong dibenerin ya. Nah, pakai rumus matematika dan itu rumus matematikanya dijelasin. Rumus matematika itu ngasih tahu atau menginformasikan cara ngitungnya tuh kayak gini. Terus cara mengajaknya juga ada, tapi menghibur juga gitu. Bagaimana seorang lintang yang dia nggak sekolah gitu ya, eh, nggak sekolah, tapi dia bisa merumuskan sebuah rumus matematika yang apa namanya mendapatkan informasi gini loh tekniknya gitu kan, hitung-hitungan supaya bisa ngangkat. Tapi juga menghibur gitu. Bagaimana seorang lintang yang dia nggak sekolah tapi bisa punya rumus itu luar biasa banget gitu kalau menurut saya. Nah itu menghibur. Gitu ya. eh Bener gak sih cerita saya yang si Lintang? Bener ya kalau nggak salah ya. Saya ingat-ingat lupa tuh. Gitu. Nah, itu. Jadi apa namanya? Betul ya, oke, benar kan berarti. Saya ingat-ingat tuh pas soalnya. Jadi tiga-tiganya bisa. Kalau di novel itu bisa banget gitu ya. Informasi tentang, jadi di novel itu apapun kita bisa masukkan ke dalamnya, baik itu kritik sosial, baik itu eh saya apa namanya persekongkolan dalam bisnis, dalam apa namanya itu macam-macam lah itu bisa masuk di novel. Di mengajak buku-buku how to itu juga masih bisa kayak gitu ya. Kenapa? Karena kita bisa menyisipkan cerita-cerita. Tapi kayak buku tulisan-tulisan karya ilmiah itu nggak bisa menyisipkan cerita gitu. Rada repot tuh kalau misalkan skripsi ditambahin dengan cerita. Kan udah lucu gitu ya. Bahkan kayaknya ngelakuin itu sih ya. Oh enggak ya? Itu ya teman-teman. Jadi satu tema itu bisa tiga misi. Terutama di buku how to sama di novel. Kalaupun misalkan salah di novel, tetap ada silogisme gitu ya. Tapi tetap masih oke lah. Masih logikanya masih nggak masuk. Tapi karena novel oke lah gitu. Tapi tetap bisa, tetap harus ada riset. Tapi ya minimal ketika ada kesalahan pun dia masih dimaklumi ya kayak gitu biasanya. Kalau novel. Karena kan bisa jadi penulisnya nggak kurang riset atau kayak gimana. Oke, nah ini teman-teman penting bahaya kehilangan fokus. Jadi kalau misalkan apa namanya tiga misi ini bisa saling bertemu, tulisan edukatif bisa lucu, tulisan mengajak bisa punya data, tapi tetap harus ada satu misi utamanya. Misi utamanya apa? Tetap ya, misi utamanya tuh apakah fokusnya ke menghiburnya gitu ya, atau fokusnya ke datanya,
atau fokusnya itu ke informasinya kayak gitu. Kalau misalkan ditonjolin semuanya itu nggak bisa karena akan kehilangan fokus gitu. Contoh ya tadi ketika misalkan matematika si Lintang ngejelasin matematika ngangkat perahu, akhirnya jadi buku kurikulum pelajaran matematika ini apa ini Merdeka apa namanya? Kurikulum Merdeka kayak gitu. Ya kayak gitu. Jadi Tiba-tiba eh, banget Pak kurikulum merdeka. karena saya lagi kesel lumayan Tenang, Chromebook. Nah, sabar. nah, itu teman-teman. Jadi apa namanya kalau misalkan si penulis kita Andrea Hirata ini ngobrolinnya masalah ngangkat rumus matematikanya, ya itu bakalan jadi buku matematika, bukan buku penghibur kayak gitu. Tetap harus ada fokus di salah satunya, tapi itu hanya menjadi eh, added value, penambahan-penambahan yang itu tuh bikin si buku itu menjadi lebih seru seperti itu. Nah ini empat langkah menentukan arah sistem navigasi ini sebelum Anda gunakan sistem ini mengetik satu kata pun. Pertama kendali pembaca. Ini penting banget. Sama lah semuanya mau di buku karya ilmiah, mau di buku fiksi, mau di buku apapun itu. Ini penting banget. Audiensnya itu apa kebutuhannya apa. Kecuali skripsi ya. Skripsi memang kebutuhannya lulus gitu ya, lulus kuliah. Kayak gitu. Seperti itu. Yang kedua teman-teman, dampaknya itu mau dampak apa? Tujuan yang tadi gitu ya, yang diharapkannya itu apa? Oh, informasi, oh, mengajak, oh, menghibur, kayak gitu. Yang ketiga teman-teman, pilih bentuk tulisannya yang seperti apa, formatnya ya, struktur yang tepat kah, formatnya seperti apa, itu harus tahu. Yang terakhir teman-teman jaga fokusnya. Tadi yang saya bilang, fokus di salah satunya, tapi tiga-tiganya bisa kita masukkan, kayak gitu. Jadi tiga tiga ininya tiga tiga misi itu kita masukkan ke dalamnya, tapi tetap fokus ke satu yang kita tonjolkan lah bahasanya begitu. Karena kita nggak bisa menonjolkan semua. Nah ini nomor satu sama nomor dua nih yang tadi yang ini ya. Kalau kenali pembaca. Nah penting siapa mereka. Misalkan penulis pemula kah? Kalau misalkan di KMO pasti kebanyakan harusnya penulis-penulis pemula karena dimulai dari KMO Club yang baru memulai kayak gitu. Terus yang kedua apakah misalkan apa namanya cara calon pembelinya tuh kayak gimana sih gitu kan? Keuangannya seperti apa pembacanya kan kalau misalkan pembacanya middle up mungkin kita bisa jual harganya 4 sampai 500 ribu misalkan. Satu buku, satu judul buku itu, satu buah buku itu. Atau misalkan pencari solusi. Kalau misalkan apa namanya kita nggak jelas pembacanya siapa, maka tulisan kita juga nggak bakalan jelas kayak gitu. Nah dari situ teman-teman tinggal eh, fokusnya mau kemana, menginformasikan, mengajak, atau menghibur. Seperti itu ya. Yang kedua, yang ketiga sama keempat teman-teman, kalau misalnya tiga, pilih bentuknya. Nah ini bentuknya kayak gimana? Nih, misalkan kalau menginformasikan bentuknya artikel, modul, thread, esai kayak gitu. Kalau mengajak bisa copywriting, caption promo, opini gitu ya. Terus buku-buku how to, kalau buku gitu ya. Terus em, ya banyak lah buku-buku motivasi gitu kan. Karena kita lagi butuh motivasi, ya baca buku motivasi. Itu biasanya ada ajakan-ajakan, oh kamu harus kayak gini, kamu kayak kayak gini, kayak gitu. Yang ketiga, menghibur, cerpen, novel, storytelling, dan yang lain. Nah, yang keempat, teman-teman jaga fokus. Jangan sampai misi berebut panggung, tulisan harus seperti organisasi dengan struktur keputusan yang jelas. Jadi fokus tetap yang tadi. Mau menginformasikan, mengajak, atau menghibur. Oke, ini mah inilah ya, apa namanya, ini mah temanya aja, ininya apa namanya, contohnya aja. Kalau misalnya informatif, rasa takut menulis biasanya muncul karena seseorang terlalu cepat menilai tulisannya sendiri, bukan karena tidak punya ide. Kalau mengajak, nah beda lagi. Kalau terus menunggu percaya diri, kamu akan menunggu terlalu lama melelah dari satu kalimat hari ini. Itu ajakan. Kalau menghibur, setiap Sinta ingin menulis, kamarnya tiba-tiba tidak berantakan. Ide beres-beres selalu datang tepat saat deadline mendekat. Nah, kayak gitu deh kira-kira teman-teman. Ini biasa lah ya. Checklist nulis ya, siapa pembaca tulisan kita ini sering banget saya bahas juga baik itu di The Mentor baik itu buat penulis yang nerbitin buku akan selalu ada metrik bahkan ketika saya jadi ghostwriter pun saya selalu dimulai dari pembacanya itu siapa kayak gitu. Terakhir kemarin saya ketemu sama Teguh Wisnu gitu ya, saya bilang ke Teguh Wisnu waktu itu dia ngisi materi yang luar biasa yang membuat saya itu kayak
oh ini keren banget nih gitu, sayang banget kalau nggak dituliskan gitu ya. Saya langsung rekam tuh, record apa yang diomongin, saya simpen, saya bikin konsepnya, saya kasih ke Teguh Wisnu misalkan itu pembacanya ini. Utama apa, tujuannya apa? Setelah membaca, pembaca harus tahu atau melakukan atau merasakan apa tadi ya, tujuan menulisnya. Informasi, ngajak, atau ke hiburan. Bentuk tulisannya kayak gimana? Apa satu pesan utama yang tidak boleh hilang? Terus yang keenam, apakah pembuka sudah sesuai dengan arah misi, kan? Yang terakhir, apakah penutup sudah menguatkan arah tulisan? Penutup yang nomor 6 sama nomor 7 selalu relate. Yang pertama kayak gimana, di awalnya, akhirnya, itu ditutupnya seperti apa. Karena penting banget penutupnya. Itu teman-teman, jadi tulisan yang meninggalkan jejak, menulis bukan hanya soal memilih kata, tapi menentukan arah. Jadi sekarang apalagi kita dimudahkan banget ya dengan AI. Kita bisa banyak riset-riset yang kita lakukan dengan AI, dan itu akan memudahkan dan mempercepat eh, proses menulis kita. Seperti itu. Proses menulis kita lebih cepat lagi. Kenapa? Karena dengan AI itu kita jadi tahu data-data itu lebih cepat kita dapetin dibandingkan dulu-dulu itu kita harus bongkar semua tulisan, buku-buku gitu. Walaupun lebih bagus sekali, kita harus melakukan konsep zaman dulu, baca buku gitu ya, dengan data-data di dalamnya, baca bolak-balik itu akan mengasah cara berpikir kita, kayak gitu. Itu penting banget. Bener yang dibilang udah Puadi, kalau yang kemarin apa namanya, ikutan The Mentor di udah Ahmad Puadi gitu ya, AI itu ya untuk menguatkan kalau tulisan kita itu apa namanya, kalau tulisan kita itu pakainya AI, di situ nggak ada rootnya. Terus apa namanya, ya nggak puas aja sih kalau misalnya sebagai penulis kayak seperti itu. Itu mungkin teman-teman bahan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan apa namanya, yuk kita diskusi aja. Terima kasih. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tendi, materinya malam hari ini luar biasa keren. Mudah-mudahan, oh sudah ada yang mengacungkan tangan tuh untuk bertanya. Boleh, boleh. Um, banyak banget teman-teman mungkin tadi di pertanyaan itu yang masih merasa tidak nyaman Pak untuk menulis karena pengalamannya belum banyak, terus belum pede juga, seperti yang mungkin awal-awal kita semua pasti merasakan itu. Gitu. Satu pertanyaan aja, selain banyak dan aktif menulis, ada kisi-kisi atau ujangan gitu buat teman-teman yang masih belum pede nih Pak untuk menerbitkan tulisannya atau ikut menulis atau mau nyoba nulis tapi belum pede. Nah itu gimana Pak? Ya, sebenarnya sih tentang kepedean itu ya, teman-teman. Jadi nulis itu eh apa ya? Teman-teman bayangin kayak gini. Kalian pernah punya kakek. Ada yang masih ada yang mungkin udah nggak ada. Ada nggak yang masih kakeknya masih ada? Cuma di sini ada yang kakeknya masih ada. Udah nggak ada Ada. semua lagi. Nah, ada. Ada. Nah, nulis cuma sering hilang fokus di tengah-tengah. Oke. Udah ada yang nggak ada ya. Ada yang sama kakek saya juga udah nggak ada semua. Nenek juga udah nggak ada semua. Eh, kakek saya itu dulu, kalau kata mama itu, kakek itu adalah orang yang kaya raya. Dia sawahnya banyak. Kan zaman dulu kalau kaya tuh kayak gitu ya. Sawahnya banyak, kebunnya banyak gitu. Nah, terus dia punya banyak pabrik gabah kayak gitu ya. Nah, cuman yang unik adalah ketika beliau meninggal, saya nggak tahu kenapa dia bisa seperti itu gitu. Kok bisa sih dia punya punya sawah banyak yang dibagikan ke anak-anaknya, punya pabrik gabah gitu ya. Terus rumahnya juga ada beberapa kayak gitu-gitu loh. Kita nggak pernah bisa mempelajari apa yang dilakukan kakek saya gitu ya. Saya nggak pernah bisa mempelajari apa yang dilakukan sama kakek saya. Kenapa? Karena kakek nggak nulis gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa masih belum pede, masih belum apa gitu ya, teman-teman pastiin aja nulis itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kita sendiri dan untuk orang-orang keluarga kita yang akan kita tinggalkan nanti. Minimal buat anak kita, minimal buat kakak kita, minimal buat orang-orang terdekat kita gitu. Bagaimana kekhawatiran-kekhawatiran kita tuangkan ke dalam tulisan, dan semoga kita
eh, mereka nggak melakukan apa-apa yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kayak gitu. Seperti Saya nulis di, semboyannya KMO ya Pak, make your own hmm, legacy ya. ya, ya betul. Jadi buat sejarahmu sendiri gitu, make your own legacy. Jadi bikin sejarah kita masing-masing. Dan sejarah itu bukan berarti sesuatu yang harus gede banget itu enggak gitu. Sejarah itu ya kita ngasih sesuatu ke orang tua kita, ke anak-anak kita gitu ya. Itu juga sebuah sejarah. Ketika kita misalkan kita meninggal, kita bisa apa namanya, bisa ngomong ke anak-anak kita, ke cucu-cucu kita gitu ya, tentang hidup kita itu seperti ini. Ada kesalahan-kesalahan yang eh, tidak perlu kalian lakukan. Kayak gitu. Ada kesalahan-kesalahan yang mungkin dengan kesalahan itu kalian jadi belajar tentang hidup yang lebih baik lagi. Cukup sampai di situ. Pun kalaupun misalkan buku itu ternyata banyak yang bisa mendapatkan manfaatnya, ya itu luar biasa. Gak masalah. Jadi fokus aja ke apa namanya, ke orang-orang, ke apa yang ingin kita kasih ke orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita sayangin, sehingga mereka bisa mendapatkan manfaat dengan adanya kita ketika kita hidup di dunia ini gitu. Siap. Terima kasih Pak atas jawaban dari pertanyaannya. Kita langsung ke pertanyaan teman-teman aja ya Pak. Tadi Hmm. ada Kak Sofia Aga, silakan apa yang mau ditanyakan? Kak Sofia bisa dengar suara saya jelas? Silakan. Selamat malam Ibu, terima kasih kesempatannya juga Mas Tendi dan teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya Waalaikumsalam. off cam ya karena Iya, iya tadi saya telat bergabung ini jadi tahu ada Zoom langsung cepat-cepat saya gabung. Nah, kebetulan waktu saya gabung tadi kalau saya tidak salah tangkap tadi itu ada yang menanyakan tentang skripsi yang dijadikan novel atau bagaimana ya atau skripsi itu ada yang tentang bercerita seperti novel kalau tidak salah seperti itu. Iya, Bu. Terus yang saya tanyakan ya Mas Tendi, kalau misalkan dibalik seperti gini, saya kan sedang menyusun tesis ya, Mm-mm. tesis S2 saya, dan itu adalah saya angkat dari fenomena Gen Z sekarang. Nanti dari tesis saya itu memang saya rencanakan itu akan sebagai data pendukung yang valid dari penelitian bahwa yang saya hadirkan ini benar dan itu berupa novel. Jadi dari tesis saya ini nanti saya kan nulis novel nih, mau nulis Mm-mm. novel Mm-mm. dengan ya namanya novel kan ada fiktifnya ya, tapi fenomena Mm. yang saya angkat itu sudah berdasarkan Data. penelitian data yang valid. saya karena saya melakukan tesis gitu. Nah, itu dimasukkannya itu nanti jadi seperti bagaimana ya Mas? Maksudnya formatnya ya. Apakah itu Mm. termasuk buku psikologi populer yang seperti nanti mungkin saya kemasnya tuh apakah seperti semacam chicken soup gitu atau mungkin seperti novel tapi data pendukungnya itu tesis saya sertakan gitu. Itu saya masih agak maksudnya pingin mendapatkan petunjuk lebih detail lagi untuk seperti itu tuh bagaimana. Jadi misalkan saya angkat fenomena ini itu berdasarkan bukan ilmu kira-kira atau mungkin dari medsos atau dari informasi yang belum saya bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya gitu. Tapi ini sudah berdasarkan memang penelitian dari tesis saya gitu. Terima kasih Mas Tendi. Matur Ya, nuwun Ibu. sama-sama Ibu. Ya, Monggo. Saya Mbak menarik Sofi, banget, Kak. Mas Tendi yang Oh iya, tugas Mbak saya. Selvi. Heeh, terima kasih. Ya, jadi banyak Mbak Selvi, banyak banget yang memang skripsi, tesis, itu yang dibukukan dari, entah itu buku tadi sebagai penggerak gitu ya, atau misalnya hiburan kayak gitu. Dan itu dua-duanya bisa. Jadi kalau misalkan dari tesis itu kita ubah ke buku how to misalkan kayak gitu, itu juga bisa. Nah, salah satu yang saya baca itu tentang Yani Seri atau apa ya, Yani Seri. Pokoknya tentang Turki, tentang kerajaan Turki. Itu Hmm. dari awalnya adalah dari skripsi yang saya lupa penulisnya itu siapa. Nanti kalau saya lagi di rumah mungkin saya liatin di bukunya ini kayak gitu. Itu Hmm. tentang pasukan Yani Seri yang dia memang meneliti tulisan itu, dan bentuknya dari skripsinya dia waktu dia kuliah di Turki kayak gitu. Nah, habis Hmm. kuliah dari Turki,
Habis itu dia bikin buku menjadi buku bacaan yang lebih umum. Nah, Hmm. kalau misalkan bacaannya bacaan lebih, karena kan kalau misalkan tes itu kan hanya kalangan terbatas yang mau membaca itu kan, Ya, ya. kayak gitu ya. Nah, ketika kita alih ke bahasan, misalkan ke 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 buku how to dan segala macam, mungkin datanya itu nggak bakal tergantung tadi pembacanya siapa. Hmm. Eh, Pembacanya siapa gitu ya, pembacanya siapa, maka akan apa namanya, dari kalau misalnya kita udah tahu pembaca, oh pembacanya itu adalah Gen Z misalkan tadi, maka bahasanya itu yang akan kita ubah. Kalau misalkan bahasa penelitian itu nggak bisa tuh kita sembarangan, pasti ada apa namanya, ada Penyesuaian gitu ya. penyes Maksudnya. bukan bahasa skripsi, kan bahasa skripsi atau tesis itu bahasa baku yang Ya. nggak bisa diubah karena akan mengubah makna kalau misalkan nggak jelas kayak gitu kan. Nah, itu kita ubah aja ke, misalkan ke buku how itu ya, konsepnya konsep narasi misalkan, konsepnya narasi, tulisannya mungkin nggak dari yang formal atau yang istilah-istilah ilmiah, kita ubah ke istilah yang lebih mudah untuk dipahami. Nah, itu bisa kayak gitu. Terus karena nggak semua orang ngerti apa yang Mbak Sofi tuliskan kayak gitu kan, maka harus dialih bahasakan ke bahasa yang lebih ringan dan relate sama si pembaca kita. Nah, itu kalau ke buku how to. Kalau misalkan ke novel ya sama aja, apalagi ke novel gitu kan. Tinggal ke novel itu mungkin nanti boleh juga, mungkin dari bahan nanti tambahin ya, atau dari teman-teman di sini juga boleh gitu ya. Nanti kalau di novel itu bisa jadi bentuknya tadi narasi atau dialog bentuknya, misalkan dialog seorang dosen atau seorang lintang tadi yang dia si lintang memang dari zamannya di Laskar Pelangi dia udah pinter, kelihatan cerdasnya gitu, bagaimana dia ngejawab, bahkan ketika cerdas cermat dia ngitung matematika tanpa coret-coretan itu, tapi di otak dia udah cerdas kelihatan. Sehingga di Maria Makarpov si Lintang ini dia langsung bisa ngitung bagaimana cara ngangkat perahu kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah masuk ke novel, itu hanya bagian dari apa namanya, bagian dari part of dari ini aja, apa namanya, Informasi aja. materi informasinya. Atau misalkan ibu baca deh bukunya Da Vinci Code atau yang Dan Mm-mm. Brown itu ya. Dan Brown itu juga data-data yang memang Ya, dia betul. ambil, data-data yang diambil dari penelitiannya dia, dan memang ada kayak gitu Research ya, tentang riset. Da Vinci Code, Inferno, Angel and Demon gitu kan. Itu juga data-datanya semuanya Mbak, yang dimasukin jadi sebuah novel. Nah, itu bisa baca, Mbak Sofi bisa baca ke novel-novel yang seperti itu tuh. Bagaimana cara menyampaikannya gitu kan. Seorang profesor misalkan tadi kan si Dan Mm-mm. Brown itu, saya lupa sih tokohnya siapa sih namanya, lupa. Ada yang Itu tahu tokoh di yang Dan itu Brown? yang itu the Lord Symbol deh kayaknya yang terakhir itu yang profesor sama Ya, cewek kan aduh. profesornya. Iya, dia yang Iya, itu yang yang cowok, terakhir. yang Robert pertama itu ya Langdon. Ah, itu the Lord Symbol Robert kayaknya. Langdon. Nah, Robert Ah, ya. Langdon. Nah, Robert Robert Langdon. Laplandon, Nah, iya itu. Yang nah, sama tokohnya nah, kan cewek kan yang mm-mm, bantuin dia. Ya, ya, ya. betul. Nah, itu kayak gitu, bisa kayak gitu. Robert Langdon. Jadi data-data tentang pasukan salib dan segala macam, terus dia apa namanya di gereja dan segala macam itu bisa masuk ke dalamnya. Nah, itu pasti akan membuat kita berpikir, emang bener gitu kayak gitu gitu. Jadi kan itu jadi fiksi ilmiah ya. Fiksi Ya, ilmiah ya. yang di Mm, dalamnya harus pakai mm. ada data kayak gitu. Gitu sih, Bu. Iya. Jadi ini ya Mas, data-data dari yang penelitian kita riset itu ya Mm-mm. dimasukkan mungkin dalam part-part bagian Betul. novel atau mungkin bisa Ah, cuplikan penggalan dialog atau mungkin ya, narasi setting latar betul. latar tempatnya seperti itu ya Mas ya. Yes, Oke ya. betul. Tapi terus untuk Kayak gitu. ininya tesis itu berarti mungkin kita sertakan sebagai kayak tapi kalau novel masa ada daftar pustaka kan enggak ya Mas ya. Iya, Bisa tinggal dibikin hal Enggak nanti aja. usah kali ya. publikasi mungkin, Bu. Gitu Iya, ya. nanti paling ini aja. Itu kalau misalnya ini Catatan datanya dari kaki. mana? Ini loh tesis saya gitu. Ya, Gitu. ya gitu ya, 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 oke, oke. Jadi formatnya ya bisa maksudnya dimodifikasi ya, seperti itulah kira-kira ya Mas Betul, betul, rujukannya. betul. Ya, Heeh. terima kasih Mas Tendi. Sama-sama, Ya, Mbak terima Sofi. kasih Bu. Baik, Bu. Mangga. Siapa lagi Nah, ada yang mau bertanya? Tadi siapa ya? Hmm,
Atau kita Nah, baca itu juga petanya? tuh Mbak apa Suhandi, novel yang menginformasi tentang Iya. bulan terbelah di langit Amerika. Ya, atau misalkan 99 cahaya di langit Eropa. Nah, itu kan data-data juga. Dan berarti memang kalau seperti yang tadi Bu Sopi itu tesis ataupun apapun itu sebenarnya bisa dijadikan tulisan ternyata dan tergantung aja siapa pasarnya dulu ya Pak yang harus ditentukan Hmm, ya. Jadi kalau betul. pasarnya sudah ditentukan, either mau dibikin jadi seperti chicken soup yang memang Ya, motivational atau memang mau dituliskan secara naratif untuk novel gitu. Berarti memang betul. harus memastikan dulu pasarnya siapa, baru memilih buku apa yang akan dituliskan gitu. Yes. Betul. Kayak gitu. Untuk slide dan materi malam hari ini, insya Allah nanti akan kita share rekamannya ya teman-teman. Mau tanya nih dari Mbak Sundari. Aku kan punya pengalaman cerita pribadi di luar yang banyak. Udah ada. Nah, pengen nulis tentang cerita itu untuk menginspirasi. Masalahnya bagaimana dan dari mana aku memulai? Apakah dimulai dari masa kecil? Oh, ini alurnya mungkin, Pak. Ya sebenarnya sih tadi ya fokusnya ke satu hal dulu tuh mau nyampein poin pentingnya apa dulu kayak gitu poin pentingnya misalkan kayak apa ya ya tadi ya supaya gampang stop belajar kalau ingin pintar itu saya ngambil Keresahannya poin apa dulu gitu ya, Pak? keresahannya apa dulu gitu apa yang mau disampaikan poin apa yang mau kita kasih ke si pembacanya Hmm. poin yang saya kasih ke pembaca tentang stop belajar kalau ingin pintar itu adalah poinnya ingin ngasih tahu ke pelajar-pelajar bahwa lu harus tahu visi lu belajar itu apa kayak gitu. Kamu harus tahu visi belajar itu apa nih. Nah, baru tuh ceritanya dari belakang bahwa saya waktu SMA harusnya masuk IPS, saya maksa masuk IPA. Oh, saya masuk apa namanya? Ketika kuliah ternyata saya sampai salah ngambil jurusan. Bahkan kalau misalnya kita tarik ke belakang lagi, ketika saya ngambil cerita waktu SD gitu kan. Saya SD ranking 1 dari kelas 1 sampai kelas 6 misalkan. Tapi kenapa dia sangat hancur misalkan kayak gitu. Itu kalau buku how to. Kalau misalkan bukunya buku novel, nah tinggal pelajari itu bagaimana Laskar Pelangi. Laskar Pelangi itu kan diilhami dari Andrea Hirata, kehidupan Hmm. Andrea Hirata waktu di Belitung. Atau ya kemarin Ahmad Fuadi, bagaimana dia sebenarnya dia nulis diary di Gontor dan kalau teman-teman pernah ikutan kelasnya atau workshopnya atau seminarnya, selalu bilang saya nulis diary ini, dari ini akhirnya saya nulis tentang bagaimana waktu dari SMP dia masuk ke apa ke Gontor gitu ya berawal dari ibunya yang maksa untuk masuk ke Gontor pesannya tetap satu pesannya apa manjada wajada apa ya bahasa ini manza atau tulisnya gimana bacanya gimana manzada atau manjada wajada nah manjada wajada apa namanya artinya tuh ada yang tahu artinya manjada wajada Siapa yang bersungguh-sungguh? siapa bersungguh maka apa akan bahan akan sukses lah gitu. nah etalah gitu kira-kira kayak Akan gitu jadi ditunjukkan jalan. Ya. eh, nah Enggak. intinya adalah tadi ya, yang tadi ya, eh, bebas kita mau ngambil dari yang mana, poinnya asalkan itu relate sama pesan yang akan kita sampaikan dan satu aja pesannya itu, ya sungguh-sungguh dia akan dapat, nah itulah kira-kira sisi ininya. Oke. Oke, Novel itulah. thriller psikologi apa masuk misi menghibur? Terus bab novel itu minimal berapa? Psikologi itu bisa menghibur ya bisa, tergantung Hmm, pasarnya tadi. Memang harus ditentukan dulu pasarnya karena buat yang suka novel drama rumah tangga, thriller tidak akan menghibur. Tapi untuk teman-teman yang suka thriller ya itu akan menghibur, tergantung pasarnya tadi. Terus bab novel itu minimal berapa? Kalau mau ber-ISBN bukan bab, tapi jumlah halaman minimal 100 halaman A4 kalau mau pakai ISBN. Tapi kalau tidak mau pakai ISBN ya bebas aja. tuh Bu PNP itu yang ngomong, publishing and printing, gitu ya. Jadi Gitu. thriller benar itu ya, thriller juga menghibur kan. Yang namanya novel itu kan ada poin emosional yang disentuh. Nah, itu ketakutan apa kayak itu juga masuk gitu. Gitu. Nah, tuh lebih lengkap. Man zada wajada, man sabira zafira. Nah, itu. Oh, oke.
Pak, Sarah kita al-Darbi wassalam. kita ngobrolin Sarkavaganza boleh kali ya Pak? Karena di atas tadi banyak juga informasi yang Oke, sepertinya teman-teman butuhkan mengenai Sarkavaganza. boleh Yang boleh, pertama, silakan. teman-teman malam hari ini adalah hari terakhir teman-teman untuk daftar karena besok kita akan mulai bagi-bagi kelas, bagi-bagi PJ, dan setelah itu akan ada technical meeting dan juga kita akan mulai running di KMO app gitu karena akan menulis di situ. Yang jadi pertanyaan ini Pak, mungkin teman-teman apa sih yang harus dipersiapkan dulu untuk ikut Sarkavaganza selain memang harus menyiapkan apa namanya bab per babnya untuk setiap hari, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang teman-teman ini harus lakukan Pak? Sarkavaganza ini apa sih yang menjadi pembeda dengan sarkat sebelumnya? Mungkin kalau teman-teman yang kemarin sudah ikut sarkat KMO reguler pasti sudah tahu, tapi mungkin untuk teman-teman yang belum pernah ikut sarkat reguler langsung jump in ke Sarkavaganza, apa yang menjadi pembeda Pak? Selain ada Ibu Asma Nadia yang nanti akan menjadi juri di top 5 naskah terbaik di Sarkavaganza. Ya, sebenarnya teman-teman apa namanya untuk yang Sarkavaganza ini secara umumnya itu sama ya dengan sarkat reguler atau sarkat premium kayak gitu. Itu sama aja apa namanya secara umum ya dari sisi apa namanya kurasi perpejian dan segala macamnya seperti itu. Karena memang kenapa ini kita ngambil namanya Sarkavaganza karena dari sini dan sebenarnya sebenarnya kita pengen banyak penulis-penulis bahkan di luar KMO merasakan bagaimana serunya Sarkavaganza itu kayak gitu. Nah, yang pertama itu, yang kedua ya apa namanya dari sisi dilombakan ini akan lebih challenging ya karena selama ini kan Sarkat itu nggak dilombakan, teman-teman berlomba dengan diri sendiri sebenarnya. Nah, kalau di Sarkat Vaganza ini nggak hanya berlomba dengan diri sendiri, tapi juga kita ngerasa harusnya termotivasi bagaimana kita bisa apa namanya kejar-kejaran kayak apa ya emosional kebangun untuk kenapa oh yang ini dia udah beres nih temen gue udah beres nih gitu kan oh Adrenalinnya ngejar kayak gitu terpacu ya Pak? adrenalinnya lebih kepacu kayak gitu seru banget kayak gitu. Harusnya sih seru banget ya kalau yang ini ya apa yang benar-benar Emang pengen ngejar ya. itu gitu kan dan apa namanya itu jadi kayak trigger banget buat kita untuk ngerampungin naskah-naskah yang belum selesai. Silahkan teman-teman yang naskahnya belum selesai, nah siapin dari sekarang sebenarnya. Kalian kan temanya udah ada nih, Iya, titik titik terendah terendah. ya. Titik terendah. Nah harusnya kalau misalkan yang cerdas, dia udah mulai riset dari sebelum, bahkan sebelum kelas dimulai gitu. Nah dari sekarangnya teman-teman harusnya riset. Oke, temanya titik terendah, cari tema itu, apa temanya itu. Yang kedua, apa namanya apa namanya tadi yang terakhir yang sisi atau salah apa salah bukan informasi pesan yang ingin disampaikan dari titik terendah itu kan tetap temanya sama titik terendah tapi pesannya itu apa sih kayak gitu Nah itu tadi setiap ada pertanyaan juga eh, dari Kak Cornelius. Apakah titik terendah harus selalu sedih, muram, mendung? Ya enggak. Titik terendah kan akan ada titik 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 baliknya, baliknya akan ada titik di atasnya gitu. Itu tergantung eh, teman-teman memainkan emosi ya Pak. Part of ya tadi itu nah pesan yang mau teman-teman disampaikan silakan apa? jadi kan titik terendah itu kan temanya tema yang ada nih dari tema ini kan titik terendah itu kan sebenarnya tantangan atau masalah dalam sebuah novel. Kan dalam novel itu ada yang namanya normal nih, keadaan normal, keadaan normal, terus kita ketemu sama masalah. Nah, ketika ketemu masalah, maka titik terendahnya itu apa, gitu kan? Titik terendah dalam masalah itu apa? Nah, dari situ terus klimaksnya seperti apa, kayak seperti gitu. Jadi itu ya teman-teman apa namanya, nggak mesti harus ujungnya sedih kayak gitu. Iya. Tadi emosionalnya teman-teman tinggal pilih aja yang tadi ada di obrolan kita itu. Mau sedih, mau senang, mau apa gitu. Atau Atau bahkan mungkin mau di di dirangkum semua? dibikin ngambang gitu kan. Dibikin ngambang. Pokoknya terserah deh lu mau ngambang, mau sedih-sedih, sedihnya kenapa tuh ngambang banget sih misalkan. Itu terserah bebas. Karena novel Uh, itu kan sebenarnya ilmu yang apa namanya nggak bisa nggak ada yang kata salah sebenarnya ya. kayak gitu.
Sebaiknya nulis novel. Oke. Titik terendah teman-teman itu tema. Mau jadi novel anak, mau jadi novel remaja, mau jadi tulisan apapun, yang penting genrenya adalah fiksi. Teman-teman tinggal menyesuaikan aja. Tadi pasarnya siapa yang mau dituju, pesannya apa yang mau disampaikan. Nah, itu tinggal dielaborasi aja menjadi naskah yang nanti akan teman-teman ikutkan di dalam Sarkat Faganza. Begitu ya, Pak? Ya, tapi mungkin sedikit koreksi sih, Mbak Mm-mm. Hat. Untuk Mm-mm. yang sekarang mungkin no, no, Oh, non fiksi itu. enggak ya ke fiksi, tapi mungkin Fiksi. kalau di anak itu mungkin masih nggak masuk nih, tapi mungkin antara remaja Remaja. atau dewasa kayak gitu seperti itu titik terendahnya supaya apa namanya kan pembaca kita di KMO juga kan nggak ke anak-anak nih, tapi lebih ke remaja kan dan ke dewasa. Jadi novel bentuknya kayak gitu teman-teman. Tapi nanti boleh tuh apa kategorinya misalkan remaja atau apa seperti itu. Oke. Oke, siap. Kak Henry, apa namanya, mengenai berapa kata, jumlah katanya per bab berapa, per harinya berapa, teknis upload tulisannya berapa, nanti akan kita adakan Dibahas technical ya meeting. Akan di ada technical. technical Kapan itu Mbak? meeting. Technical meeting? Besok sepertinya, Pak. Besok ya. Oke. Ya. Dan teman-teman yang belum daftar sarapan kata Faganza, Sarkat Faganza, boleh manfaatkan momentumnya malam hari ini. Tadi sudah di-share juga sama Mas Amit, sama operator, untuk kemana teman-teman bisa daftar. Hanya 100.000, teman-teman dapat pendampingan menulis selama 30 hari, dapat PJ yang akan mereview naskah teman-teman, berkesempatan menjadi pemenang juara 1, 2, 3 dengan total hadiah sebanyak 5 juta. Terus juga nanti dapat yang berkesempatan bisa dapat kesempatan untuk cetak di KMO, dapat juga eksklusif apa namanya, penawaran eksklusif. Terus akan ada yang dapat kata pengantar bukunya nanti dari Bu Asmanadia dan dari Bapak Tendi Murti. Jadi hanya dengan 100.000 rasanya sih lebih dari worth it ya. Teman-teman bisa gabung di KMO Sarkas Faganza. Kok saya belum bisa daftar? Belum bisa daftar di mana, Kak Ahmadi? Boleh langsung hubungi admin mungkin ya. Itu ada nomor teleponnya di atas. Kalau ada kesulitan atau sudah daftar tapi belum ada konfirmasi atau belum ada informasi dari admin, silakan hubungi nomor 0812 9404 0464. Nanti teman-teman bisa tanya di situ, sertakan aja bukti transfernya atas nama siapa. Nanti admin akan memasukkan teman-teman ke dalam grup Sarkat Faganza peserta-peserta yang sudah hadir. Kak, kalau sebelum 30 hari sudah selesai, boleh upload tidak? Ya, memang per hari harus diupload, Kak Witri, karena kita akan nulisnya di KMO App gitu. Setiap hari harus upload. Kalau tidak upload ya berarti gugur ya. Ada gugur nggak, Pak? Ada sistem gugur nggak? Enggak sih, tapi akan ada pengurangan-pengurangan Durasinya dari aja ya. penilaian gitu. Ditulis itu Oke. Kak Ahmadi itu sudah dibalas sama Mas Hamid ya. Iya, kalau teman-teman sudah masuk ke dalam grup peserta Sarkat Faganza, nanti akan ada informasi yang disampaikan di sana. Oh, ini Pak, tadi ada yang tanya, apa yang membedakan tulisan manusia normal, manusia sebetulnya, manusia yang sebenar-benarnya dengan tulisan AI? Nah, ini agak tricky sih sebetulnya ya Pak. Silakan Pak. Nah, ya teman-teman, jadi kita nggak bisa ini ya, nggak bisa apa Me apa ya mengidentifikasi itu AI atau bukan itu karena itu bakalan terlalu effort banget. Tapi yang paling penting tuh kayak gini teman-teman. Yang paling penting itu adalah balik lagi ke diri kita ya sebagai seorang penulis gitu ya. Sebagai seorang penulis apa namanya kenyamanan kita nulis buku, pengasah otak kita gitu kan. Kalau hanya hanya sekadar ada ya AI detektor ada
Tapi memang GPT, akurasinya masih ya zero GPT dan segala macam itu ada teman-teman. eh Ya itu sebenarnya bisa aja kita bikin itu kan, sebenarnya kedepannya akan ada develop dari IT gitu ya, tentang deteksi AI dan segala macam gitu ya. Tapi di luar semua itu, di luar semua AI ini teman-teman, saya selalu bilang ke penulis-penulis di KMO, kalian nulis buku mau pakai AI, mau cara berpikir kita sendiri gitu kan, itu tuh sebenarnya konsekuensinya tuh ada pada diri kita masing-masing kayak gitu. Jadi mau pakai AI ya konsekuensinya ada gitu kan, nggak pakai AI juga konsekuensinya ada gitu ya, seperti itu. Dan seorang penulis ya kayak Ahmad Fuadi gitu ya, itu nggak ada kepuasan ketika kita nerbitin buku yang kita pengen lahirnya itu bener gitu ya, tapi semuanya AI kayak gitu, seperti itu nggak ada kepuasan itu sih. jadi ya Jadi sebenarnya apakah nggak ada masalah gitu ya Pak. ya seperti itu, sebenarnya nggak ada masalah gitu, yang jadi masalah itu ya eh, di kita aja sih, di hati kita aja kayak gitu. Iya, oke. Nah, editing Eh, boleh kayak gitu. Ya pakailah sebebas yang teman-teman, tapi tadi apa namanya, ada koridor-koridor yang mungkin bisa kita terapkan buat diri kita sendiri gitu, ya. sehingga apa namanya ya, ya kita nggak bakalan bisa misalkan ada 500 nih peserta yang daftar di Sakat Faganza, terus kita satu-satu cek semuanya, itu kayaknya rada berat kayak gitu. Untuk per hari, iya per hari satu bab minimal 1.000 kata. Uploadnya wajib berurutan, ya wajib berurutan Kak Sartika. Kalau nggak berurutan nanti yang baca pusing. Nggak itu tuh, nggak continuity-nya nggak ada. Terus puisi, ya, kalau apalagi sih ya memang. Kalau sudah nulis saya review dengan Gemini boleh nggak sekalian dapat? Gimana tuh Pak? Ya boleh boleh aja ngedit edit naskah dan segala macam, boleh ngedetek Review. typo dan segala macam juga bisa. Manfaatin aja teman-teman AI, karena kalau enggak juga kita bakal ketinggalan kayak gitu. Tapi teman-teman harus tahu batasan-batasan itu aja sih. Kalau nggak sampai 1.000 kata gimana? Kalau setengah bab gimana? Ya jangan ditawar 1.000 lah. 1.000 itu bisa dicicil kok teman-teman. Ini sharing dari Bu Asma juga kemarin sempat ngisi. Gimana Bu Asma bisa buku Bu Asma yang terakhir tuh sebelum aku tiada itu hanya sekitar 10 atau 15 hari gitu beliau mengerjakan itu. Triknya adalah dibagi dalam satu hari, teman-teman bisa beberapa kali nulis dicicil, jangan sekali duduk 1 jam terus 1.000 kata gitu ya, itu akan ada kesulitan-kesulitan dan tantangan-tantangan. Jadi teman-teman bisa bagi kapan teman-teman punya waktu senggangnya, itu kan teman-teman yang bisa mengatur. Kalau bilang nggak ada waktu, nggak, kamu bukan nggak ada waktu, kamu kebanyakan excuses, kamu kebanyakan alasan. Kalau mau nulis pasti ada waktu. Jadi menulis, sempatkan menulis, jangan menulis ketika sempat. Begitu ya Pak? Betul Benar. Pak? Untuk technical Oke. meeting, Kak Nur Hidayat, besok kita akan sampaikan jam berapa. Jadi teman-teman stay aja di grupnya kalau sudah masuk grup. Kalau belum masuk grup, silahkan teman-teman hubungi admin. Kalau sudah daftar nih, merasa sudah daftar, sudah transfer, tapi namanya atau teman-teman belum masa ada di grupnya, silahkan hubungi admin. Nanti akan ada informasi-informasi mengenai Sarkat Faganza di sana. Begitu teman-teman. Pak, ini dari tadi ada yang bertanya nih, mungkin terlewat. Kalau lewat laptop bisa enggak Pak si aplikasi KMU App ini? Kalau lewat laptop itu mungkin pakainya nanti yang di website ya. Saya nggak tahu dari Mas Agus ada nggak? Udah jadi belum ya Mas Agus? Kita Oke, ada berarti juga ini yang bisa. informasinya akan kita hold sampai besok technical meeting Nanti begitu di ya Pak ya? Oke. eh, Iya Kak Witri, besok kita akan informasikan apakah bisa melalui web atau hanya bisa melalui aplikasi yang di-download di what do you call it? Play Store. Nah, gitu. Uploadnya di mana? Uploadnya di aplikasi KMO App.
Gitu, simulatornya. Iya, Kak Kartono, makanya kalau sudah daftar, seperti tadi saya bilang, saya sampaikan bahwa Kak Kartono akan dimasukkan ke dalam grup. Nah, nanti di sana akan ada informasi-informasi, termasuk besok akan kita share gimana cara bikin akunnya, gimana cara upload naskahnya, gimana cara nulisnya, kita akan informasikan di sana. Begitu. Ya, Kak Kurnia, besok kita akan sampaikan ya. Ini akan menjadi catatan tim IT kita, tim pengembangan IT kita. Kalau memang selama ini, kalau sekarang masih dalam bentuk app, nanti akan kita coba kembangkan. Emang arahnya ke sana sih ya Pak, akan ada bisa nulis di website, tapi memang teman-teman yang ikut Sarkat Faganza volume atau batch pertama ini adalah pionir dan juga termasuk kelinci percobaan dalam tanda kutip yang nantinya mudah-mudahan ke depan akan merasakan vibes pertama ikutan Sarkat Faganza akan seru seperti apa gitu. Technical meeting akan diinformasikan di grup. Kak Erni sudah daftar belum? Kalau belum daftar, daftar dulu. Teman-teman mungkin kita mau tanya juga nih Pak, ada yang belum daftar nggak? Kalau yang udah daftar ya pasti sudah aman lah ya. Kalau ada yang belum daftar mungkin silahkan coba kalau belum daftar. Yang belum daftar silahkan daftar. Mas Hanif, Kak Ulia tuh di follow up. Iya, karena malah terakhir hari ini ya terakhir ya. Hari ini terakhir teman-teman, habis itu ya udah technical meetingnya kemungkinan sih malam kemungkinan ya. Mungkin sekitar jam 8 seperti biasa, tapi segera kita kabarin di grup, itu aja sih. Iya. Mungkin cukup kali ya bahan ya. Iya, siap. Kalau siang saya kerja. Iya, saya juga kerja. Kalau siang. Oke. Saya juga kerja. Oke, Pak. Oke. Sebagai penutup Pak malam hari ini, either untuk yang sudah disampaikan materinya malam hari ini atau juga teman-teman yang mungkin masih maju mundur mau ikut Sarkat Faganza atau yang sudah daftar Sarkat Faganza. Silakan Pak. Ya, teman-teman buat yang belum gabung di Sarkat Faganza, pastikan teman-teman yang menjadi yang pertama gitu ya, menjadi yang pertama di Sarkat Faganza, karena event ini adalah event mungkin 3 atau 4 bulanan sekali yang bakalan lama lagi teman-teman harus nunggu ya. Yang udah daftar teman-teman selamat saya ucapkan, karena sebenarnya bukan tentang 100.000 atau tentang hadiah yang didapatkan, tapi tentang konsistensi yang akan teman-teman dapatkan tentang mengenai menulis yang konsisten seperti itu. Saya banyak ikutan kelas dengan ada mentor di dalamnya, penanggung jawab di dalam, itu mahal banget, mungkin sekitar 2 juta sampai 5 juta, dan itu pun nggak ada yang sampai benar-benar dipantau 30 hari, nggak ada kayak gitu. Tapi teman-teman 100.000 ini dipantau benar-benar, dan mungkin kita nggak tahu, mungkin bulan Sarkat Faganza keduanya mungkin investasinya mungkin bakalan 200 atau 300.000, karena kita bakalan evaluasi itu kayak gitu, sejauh apa effortnya dan segala macam itu kita bisa ngelihat ke situ. Dan ini harga atau investasi termurah, dan kedepannya mungkin harganya bakalan naik sih. Itu sih teman-teman, mudah-mudahan silahkan daftar gabung dan jadi bagian yang pertama untuk gabung di Sarkat Faganza ini. Mudah-mudahan bisa manfaatnya lebih banyak daripada apa yang kita keluarkan. Itu bahan. Oke. Siap Pak Tendi, kayak dolar aja. Kayak dolar aja naik. Nanti saya ngambek lagi di media sosial. Udah dikasih tadi, lagi emosi, tenang Pak, tenang. Kita nggak pakai dolar. Oke teman-teman, terima kasih Pak Tendi, ilmunya malam hari ini mudah-mudahan jadi amat ceria tanpa putus buat Pak Tendi. Dan semoga teman-teman yang malam hari ini hadir bisa diringankan langkahnya untuk ikut Sarkat Faganza. Semoga ilmu yang malam hari ini diberikan bisa bermanfaat baik di kehidupan teman-teman maupun di kehidupan literasi teman-teman. Kita tutup malam hari ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin dengan doa kafaratul majlis.
Sekali lagi itu sudah di-share kalau teman-teman mau daftar dan kalau ada pertanyaan mengenai Sarekat Vaganza atau sudah daftar tapi belum masuk ke dalam grupnya, silakan hubungi. Terima kasih, saya Han Ahmad sebagai moderator, Pak Tendi sebagai pemateri, ada Mas Agus sebagai operator, Mas Hamid sebagai operator, dan Mas Susan sebagai operator. Mengucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman yang sudah hadir sampai 21.30 malam hari ini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lainnya dengan pembicara dan pemateri yang tidak kalah luar biasa, dengan ilmu-ilmu yang luar biasa juga. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Terima kasih Pak Tandi. Terima kasih Mbak, sama-sama. Makasih semua ya, izin live group, Zoom meeting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.